Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi masih bersama di channel Santri Dalang 03. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya mengenai lakon wayang santri yang kemarin, yaitu lakon Wahyu Rotib Al-Haddad. Sebenarnya memang bukan asli dari lakon wayang, cuman lakon buatan sendiri. Nah, itu mengambil kisah dari seseorang, jadi mengambil kisah nyata dari seseorang. Nah, namun sebelum masuk ke kisah nyatanya, mari kita lihat dulu video yang satu ini. Ojo ngasih wong sing padha nyembah maring kowe ilang. Rono arep turuning Wahyu Sutibar. Monggo nek ngasih Wahyu piturun maring donya iki. Ora enek wong sing nyembah jin perayangan meneh. Ora enek wong sing iso diapusi meneh boleh. Wah, aduh popo. Aku ora kelingan. Barang sopo. Lo aku aluk menungso sing tak dadeke jilmaku iso ngrusaki donya. Ya tak kei alamate bocah ana Ngastina sing maring asma Paman Daryo Sengkuni. Wah wis panggih kamu. Woi di atas itu menceritakan ada sosok begawan. Jadi begawan itu atau resi atau orang yang disepukan, ya, ini bisa namanya bisa berubah-ubah. Nah, kalau di kisah Rotib Al-Haddad ini namanya Begawan Suroloyo. Nah, Begawan Suroloyo ini sosok seseorang yang menikahi dari bangsa jin. Kalau dicerita itu menikahi wanita tapi yang dari bangsa jin. Nah, sampai akhirnya dia punya anak yang dia beri nama yaitu Yakso Sutibar. Nah, Yakso Sutibar. Nah, dia beri nama anaknya ini menjadi Sutibar. Ini menjadi ketua, atau kepalanya dari Pulau Gandarwo itu. Nah, kenapa saya ambil kisah Rotib Al-Haddad menampilkan buto-buto ini? Karena mungkin 5 bulan yang lalu, tepatnya sebelum puasa, itu ada kisah itu dari saudara saya. Itu dalam kurun waktu 2 minggu, beliau itu anaknya keluar masuk rumah sakit. Jadi ya, mempunyai anak 2. Nah, itu keluar masuk ke rumah sakit. Nah, setelah itu gantian, yang anaknya yang pertama dulu masuk, terus ketika sudah pulang, terus ganti anaknya yang kedua masuk rumah sakit lagi, dan akhirnya dia kebingungan. Nah, setelah kebingungan, dia bercerita kepada saya mengenai kondisi rumah tangganya waktu itu. Nah, dan saya ingat pesan guru saya ketika itu, perbanyak untuk berzikir, mengingat kepada Allah. Nah, karena di Rotib Al-Haddad itu ada ketika kita gundah gulana, hati kita sedang ada masalah atau kita sedang merasakan yang tidak enak di hati, itu ada bacaan ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man liyabdi ya firu wa yarham. Itu insya Allah nanti hati kita ini akan dibukakan. Nah, setelah itu selama 1 bulan, si bapak dari anak-anak ini mengamalkan, membaca Rotib itu sampai selesai. Dan di akhir itu, sampai 1 bulan, beliau merasakan kedahsyatannya dari Rotib Al-Haddad. Maka dari itu, saya ambil kisah itu untuk pewayangan di wayang santri. Nah, kembali lagi ke cerita yang ada di video.
yang di Rotib Al-Hadad itu, kita simak dulu videonya. Asma Paman Haryo Sengkuni, wah dipakai kamu. Woi, itu menceritakan bahwasanya Begawan Suraloyo tadi yang pertama itu dia itu merasa akan ada wahyu yang turun, atau dia itu merasa adanya sesuatu yang akan turun ke dunia. Kalau orang-orang itu sama membaca wahyu itu, maka nanti jin-jin yang ada di pulau-pulau Gandharwa yang dipimpin dari Sutibar ini akan merasakan panas atau bahkan sampai mati atau sampai sirna. Nah, akhirnya bagaimana caranya Sutibar ini untuk masih mengelabui dari orang-orang yang belum mengetahui Rotib Al-Hadad? Karena dari bangsanya, dari jin itu tidak bisa langsung untuk kepada manusia, dia memakai jasa atau dia meminta kepada siapa manusia yang pas untuk diserupainya. Nah, akhirnya Begawan Suraloyo ini meminta kepada salah satu patih yang ada di Ngastina waktu itu, yaitu Paman Haryo Sengkuni. Nah, akhirnya Sutibar ini merubah dirinya menjadi Paman Haryo Sengkuni. Nah, singkat cerita, Paman Haryo Sengkuni ini mengadu domba antara Prabu Duryudono dengan seluruh Pandawa. Tapi kita bisa mengetahui di situ Pandawa mempunyai hati yang tulus, hati yang bersih, dan mempunyai jiwa kesatria. Dan beliau mempunyai sesepuh, yaitu adalah Kresna. Dan Kresna memberitahu kepada Pandawa untuk mendatangi Kyai Semar Badroyo. Karena di situ Kyai Semar itu mempunyai wirid, yaitu Rotib Al-Hadad, yang nantinya untuk dibaca ketika Ngamarta itu sudah banyak orang untuk dibaca, untuk menanggulangi penyakit hati yang terutama, dan untuk menanggulangi dari bangsa-bangsa yang dari Sutibar, dari bangsa-bangsa jin. Nah, hari itu dan akhirnya berhasil, itu berhasil ya karena bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu teman-teman semua yang masih mempunyai rasa, kalau kita bilang galau, yaitu bisa mencoba untuk mengamalkan Rotib Al-Hadad. Nah, siapa tuh pengarang dari Rotib Al-Hadad? Yaitu adalah Sayyid Abdullah Al-Awi Al-Hadad. Dia adalah seorang, yaitu walinya Allah. Dari kecil beliau ini sudah menunjukkan kewaliannya. Nah, ketika 7 hari kelahirannya, atau sering kita tahu yaitu seperti akikoh itu, Sayyid Abdullah itu di batok kepalanya sudah tidak ada, tetapi hanya orang tertentu yang tahu. Nah, ketika itu yang mencukur rambutnya itu berhenti. Nah, ketika berhenti, Sayyid Abdullah kecil ini bilang, teruskan. Dan juga bilang bahwasanya batok kepalaku tidak ada ini karena saya ikut perang dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sampai usia 7 tahun atau lebih, beliau ini mengalami kebutaan. Nah, mengalami kebutaan, ibunya ini khawatir, bukan seperti orang-orang tua saat ini khawatir anaknya kerja di mana, enggak. Itu khawatir karena nanti dia itu bisa baca Al-Quran enggak, bisa tahu pengajian atau enggak. Nah, akhirnya beliau menghadap kepada, waktu itu ada Syekh Abdurrahman Al-Atos. Dia menghadap ke sana, dan tepat di hadapan Syekh Abdurrahman Al-Atos itu ibunya suruh memegang bagian manapun yang ada di Sayyid Abdullah. Pegang tangan itu muncul mata, pegang dada muncul mata. Jadi secara dohir memang Sayyid Abdullah itu tidak bisa melihat, tetapi secara batiniah Sayyid Abdullah itu
bisa melihat dunia. Bahkan bukan hanya di dunia saja. Maka dari itu beliau mengarang dan menjadi wirid, yaitu namanya Rotib Al-Hadad. Nah, sekian dari cerita kami. Mungkin banyak kekurangan atau kesalahan, kami mohon dimaafkan. Bukan berniat untuk menggurui, enggak, cuman kita berbagi sharing dan juga menjawab dari pertanyaan rekan-rekan yang kemarin melihat flyer kami di media sosial dan bertanya, Rotib Al-Hadad itu apa gitu kan. Nah, akhirnya kita bercerita bersama kalau kisah pewayangan yang kemarin itu adalah kisah pewayangan yang diambil dari kisah nyata seseorang yang saya buat seindah mungkin menurut saya untuk menggambarkan kisah seseorang itu untuk menanggulangi hatinya, diri jiwa raganya dari kegundahan atau kegalauan. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala keluarganya beliau sudah menjadi lebih baik lagi. Nah, sekian, tentunya yang belum subscribe mohon subscribe dulu. Subscribe gratis, bro. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.